sampai 800 gitu. Di atas panjang nanometer. Di atas 300-an, 350 sampai 800-an, 880 sampai 900. 900 lebih. Itu yang visible. Ini yang visible. Ini yang punya Pak Heron. Beliau nitip dulu di sini karena untuk penelitian Pak Heron kan masih sekolah, jadi mereka nitip dulu di sini. Jadi sementara titip sini boleh kita pakai. Jadi dia di sini ada, sudah dicolokin belum? Belum, bisa dicolokin. Di belakangnya ada tombol, bisa dicolokin, hidupkan. Terus itu di sini ada 4 mode pengukuran, ada absorbansi, transmitan, konsentrasi, dan tekstual. Ini untuk ininya berarti. Ini untuk apa? Teknisi. Cepetan Mbak. Cepetan. Iya Bu. Hidupkan, terus tombolnya di on kan, tombolnya di belakang. Terus kita pilih fungsinya untuk apa? Kita mau ngukur apa? Absorbansi kah, transmitan kah, atau konsentrasi? Kalau absorbansi berarti sudah benar lampunya hidup di konsentrasi. Kalau transmitan tinggal dipencet function. Nah, sampai lampunya di transmitan hidupnya. Kalau di konsentrasi, pencet lagi di konsentrasi. Oke? Biasanya kita kan absorbansi ya, yang paling umum dipakai kan. Ini blank untuk blanko, tombol untuk blanko. Yang ini zero untuk mengenolkan. Terus pengaturan panjang gelombang ada di sini. Nah, di sini ada, dia masih skalanya skala manual, tidak digital kayak ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kayak ada papan skala di sini, kayak ada mistar. Ya. Nah, ini bisa diatur dengan pakai ini. 24 jam tombol ini. Ya, kita putar ini sudah agak seret, jadi biasanya pakai apa? Tang ya. Bisa. Misalnya ini kita mau ke berapa? Nah, ini di ya. Oke, ini 350. Kalau ini kan visible, jadi visible itu dia mainnya di 350 ke atas panjang gelombangnya, nanometer. Kalau kita misalnya di bawah 350, jangan pakai yang ini, spektronya dia tidak mendukung. Jadi pakai yang UV, ultraviolet, dan visible. Di bawah 350 itu dia sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu sinarnya tidak tampak pada mata, di mata. Jadi kalau visible itu nampak kan? Nampak, biasanya larutannya itu berwarna kalau visible. Kalau misalnya UV biasanya bening larutannya. Baru kita masukkan sampel. Siap. Ini kupetnya. Kalau yang ini dia ada 4 lubang kupet. 1, 2, 3, 4. 1 untuk blanko, yang 1 untuk blanko, dan yang 3-nya untuk sampel. Jadi ini kupetnya sama buang. Itu. Yang bagusnya itu yang kuarsa, karena kuarsa biasanya bisa dipakai untuk segala macam pelarut. Terus ini kupet, ini yang kita punya, ini yang 2 mili. Ini yang 2 mili kalau nggak salah. Ininya diameternya 1x1 cm. Dia ada ada yang buram, 2 permukaan. Yang buram ini, yang belakang kelihatan ya, yang buram, sama yang bening. Jadi kita megang di bagian yang buram. Jadi sampel dimasukkan ke dalam kupet kurang lebih 3/4 dari kupet. Untuk penuhnya 3/4 dari kupet. Kenapa 3/4? Karena ini sudah disetting di ketinggian cahaya yang keluar dari alat spektro. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada sinar yang masuk dan sinar yang keluar. Sinar yang masuk dari sebelah sini, di sini ada lubang kan? Kayak ada sinar ya.
Nah, di sini juga ada kaca untuk apa? Ya, untuk mantulkan. Jadi di sini pakai sinar visible, sinarnya masuk mengenai sampel. Jadi yang bening ini bagian yang terkena sinar. Posisi sinarnya kita lihat dulu di alatnya. Posisi sinarnya kemana? Kalau alat ini kan dari sini ke situ. Kalau alat yang ini beda lagi nanti. Oh, ini sama, dari sini ke sini. Nanti ada alat yang berbeda dari depan ke belakang kayak itu. Jadi kita perhatikan bagian yang bening. Yang bening ini yang dikenai oleh sinar. Jadi kita taruh. Untuk larutan yang mudah menguap atau berbau kayak heksan, aseton itu kan mudah menguap kan, perlu ditutup. Kalau misalnya larutan biasa tidak mudah menguap, tidak terlalu baunya menyengat, tidak usah ditutup, tidak masalah. Jadi bagian yang bening ditaruh. Sudah, ini belangko. Misalnya sampelnya ada 2 ya. Sampelnya ada 2. Dia ada 4 lubang kupet, jadi bisa masuk langsung 4 kupet. Yang pertama itu untuk belangko, yang ketiga 3 di belakangnya itu untuk sampel. Sudah, kita tutup. Kita belangkokan dulu. Anggaplah itu tadi kupetnya berisi belangko. Belangko itu kan tanpa sampel ya. Belangko itu tanpa sampel kan. Pelarut tanpa sampel. Itu belangko. Diblankkan dulu sampai di sini 0. Kalau dia belum 0, dizerokan. Jadi fungsinya belangko itu biar apa? Dia mengatur, alat ini mengatur dirinya sendiri untuk apa? Mengenali larutan di dalam kayak itu. Jadi dia mengenolkan dirinya sendiri gitu. Kan sebelumnya kita pakai, sebelumnya ada alat yang sebelumnya kita pakai masih ada sisa pengukuran dari pengukuran sebelumnya gitu. Jadi kita belangkokan sesuai dengan pelarut yang kita pakai. Jadi nanti dia ngukurnya di pelarut yang kita pakai itu. Kita nolkan dulu, berarti dia mulai dari 0 pengukurannya. Oke? Sudah dibelangko. Pas dibelangko dia langsung keluar sendiri nanti. Ini kita lihat posisinya. Posisi lampu sudah mengenai sampel kan, kupet yang kedua. Kalau 0 tadi belangko, ini belangko, ini belangko, belangko kan. Posisi lampu mengenai belangko, kupet belangko. Kita tarik sampel yang kedua, dia otomatis langsung berubah, langsung ngitung dia, langsung ngecek sendiri. Berapa absorbansi sampel nomor 1, sampel nomor 2, nah, sampel nomor 3 terakhir. Oke. Selama pengoperasian ini ditutup karena ada cahaya kan, main sinar. Itu cahayanya menyebar kemana-mana kalau ini udah ditutup. Oke, sudah selesai, baru kita kembalikan lagi ke belangko. Baru masuk sampel berikutnya sampai selesai. Ini kayak itu. Untuk spektro, semua jenis spektro itu patokannya itu larutan atau cairan yang dipakai harus jernih. Walaupun dia berwarna atau tidak, ataupun bening, tapi yang penting jernih. Patokannya tadi kalau misalnya berwarna rata-rata dia visible, pakai yang panjang gelombang di atas 350. Kalau dia UV, pakai yang spektro UV PIS. UV bisa, visible bisa gitu. Kalau yang ini khusus untuk visible. Oke? Dari sini, dari logbook yang kalian tulis, misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, pengukurannya masih oke, masih masuk akal itu, oh berarti lampunya masih oke. Dan nanti kelihatan pas kita ngidupkan tadi kan langsung terang kan lampunya kan, nah itu bisa kelihatan, oh berarti masih oke. Kalau misalnya dia sudah redup, nah itu kita bisa lihat dari sini berapa jam pemakaiannya kan, berapa sampel, kira-kira satu sampel itu berapa menit, bisa kita hitung berapa jam. Oh berarti kita compare ke manual alatnya, lampu ini bisa bertahan berapa ribu jam gitu. Kalau misalnya dia sudah redup, apa masalahnya? Kita lihat di logbook ini, oh wajar pemakaiannya sudah berapa ribu jam gitu kan, wajar, berarti perlu diganti lampunya gitu, atau perlu dikalibrasi ulang gitu. Ini fungsinya logbook, jadi harus diisi ya. Oke, untuk yang ini ada yang ditanyakan? Spektrofotometer UV PIS, UV dan visible. Di sini ada tulisannya. UV dan visible, ultraviolet dan visible, spektrofotometer. Di sini juga
UV dan visible spektrofotometer. Jadi dua-dua ini bisa dipakai untuk panjang gelombang UV dan PIS. Ngecek sendiri, ROM-nya diceknya, RAM-nya diceknya, filternya diceknya. Nanti kalau ada satu yang tidak oke, not oke, berarti perlu dibenerin kayak itu apa masalahnya. Kita stop dulu di situ, berarti nggak bisa dipakai sampai semuanya ini oke dulu. Oke, mau lihat ini. Sini nanti seimbang ya. Dua-dua voltasenya masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6, 1 untuk blanko, 5 untuk sampel. Jadi lebih banyak jika dibandingkan yang 2 itu. Bisa pengukurannya bisa lebih cepat. Kalau tadi 4 kan, yang ini cuma 1. Satu Mbak ya? 1 yang ini. Jadi satu-satu kita masukin blanko dulu. Sudah di blanko, sudah 0, baru masukin sampel. Masuk sampel lagi, masuk sampel lagi. Jadi agak lama. Oke, ini ada 6. Di sini ada tulisannya juga ini blanko. Berarti kita taruhnya yang blanko taruh di blanko. Yang sampel nomor 1 sampel nomor 2 disusun sesuai dengan abjadnya. Terus lampunya dari sini. Nah, dari situ kan lampunya. Kalau yang itu tadi dari situ ke situ. Kalau ini dari sini ke sini. Tengok lubangnya di sini. Lubangnya dari sini, pantulan cahayanya ke sini. Kelihatan? Nah, di sini tempat kupetnya ini ada lubang. Di tempat kupetnya ini. Tempat kupetnya ini ada lubangnya. Biar cahaya bisa nembus. Jadi sama yang kayak tadi, yang bening di posisi cahaya masuk. Yang bening kita perhatikan dulu lubangnya di mana. Kayak ini. Ini kan ada lubangnya di sini kan? Kelihatan? Lubangnya di sini sama di sebelah sini. Jadi posisinya kayak ini. Nah, oke? Nah, jadi nanti pas dia berputar, nanti posisi lubang di sini, nah kayak ini nah. Cahaya masuk ke lubang mengenai kupet, mengenai larutan sampel di dalam kupet, keluar lagi dari lubang ini dipantulkan. Kayak itu. Oke, sampel sudah masuk, dianggap sampel sudah masuk, blanko sudah masuk. Di sini ada beberapa pilihan, general test, store test, basic ATC. Kita ke basic ATC. Dia sesuaikan aja ininya tanda panahnya. Kalau mau general test, tekan yang general test. Kalau store test, tekan yang ini. Kalau basic ATC, tekan yang ini. Nah, kalau yang ini tadi, yang ATC tadi sama kayak yang di situ tadi. Kita mau ngukur apa? Ini blanko. Nanti kita ukur blanko. Nanti ada di sini change modenya, ada set nanometer. Set nanometer berarti setting berapa panjang gelombang yang kita inginkan. Set nanometer. Di sini kan tanda panahnya Z. Nah, berapa panjang gelombangnya? Misalnya di 630. Tinggal ketik 630 enter. Nah, dia ngatur sendiri 630 settingannya. Kita masukkan blanko tadi, baru tekan measure blank, berarti ukur blanko pada 630. Jadi setelah ngukur blanko, baru nanti kita lanjutkan lagi. Di sini ada measure sampel, cek sampel maksudnya, ukur sampel. Baru kita tekan aja cek sampel itu, nanti dia muter sendiri. Sampel 1 muter sendiri, sampel 2, sampel 3, sampel 4 sampai dengan selesai. Oke, ini change modenya bisa ini yang ini nanometer, set nano. Kalau mengembang, nah ini yang transmitan. Kalau mau transmitan, berapa transmitannya? Ini yang standar, apa konsentrasi? Di sini ada bacaannya konsentrasi standar. Ini konsentrasi faktor. Ini apa nih? Ini absorbansi. Kalau si Kak Bagus dia pakainya absorbansi. Nyari absorbansi nanti di compare ke Excelnya baru dihitung pakai rumus regresi. Untuk mengembalikan cukup di escape. Ini sudah layar awalnya yang ini ya. Layar awalnya yang ini. Jadi kalau sudah selesai layar awalnya yang ini bisa kita matikan. Keluarkan sampel sama kayak tadi, keluarkan sampelnya, bersihkan dalamnya, langsung matikan. Oke.
pengukuran. Kalau yang 2 ini untuk apa? Perbaikan sistem alat. Ini tinggal dipilih kalau misalnya itu dulu. Kalau 1 fotometri berarti kita pilih 1 fotometri. Panjang gelombang kita setting. Panjang gelombangnya mau berapa? Go to WL, go to wavelength artinya. Berarti kita mau ke panjang gelombang berapa gitu. Ini enternya, auto zero, ini start. Bisa go to wavelength kan. Nah, kita isi. Panjang gelombang yang bisa dipakai di alat ini 190 sampai dengan 1100 nano. 1100. Jadi kan di atas 350 itu visible, di bawah 350 itu UV. Jadi bisa kita pakai kalau dua-duanya. Kita ganti misalnya berapa? 600. Enter. Nanti dia 600 berubah. Nah, 600 kan? Berubah sendiri dia 600. Sudah masukkan sampelnya, tinggal dibaca di start. Masukkan sampelnya tadi, tinggal kita start. Nanti absorbansinya berapa si sampel tadi kelihatan di sini. Itu kalau fotometri. Untuk spektrum ini fungsinya untuk mencari panjang gelombang aktual, panjang gelombang optimum dari larutan sampel yang kita pakai. Misal di jurnal itu kalau untuk nitrat berapa? Panjang gelombang nitrat. Berapa panjang gelombang nitrat? Kalian sudah dapat ini belum? Osebio atau ini? Nutrien. Sudah pernah praktik nutrien? Belum ya? Semester 3 belum ya? 600 berapa? 660 atau 630? Nah itu kalau di jurnal dia disebutkan 660 atau di SNI ya. Di SNI dia panjang gelombangnya 660. Patokan kita. Nanti kita buat kan reagennya, kita buat dulu kan larutannya. Nah kita cek larutan yang kita buat tadi benar enggak 660? Aktualnya kita kan pengennya 660 secara teori. Pas kita buat larutan ternyata benar atau tidak larutan yang kita buat tadi 660 plus minus 10. Kalau misalnya jauh dari kita cek tadi, kayak pas larutannya yang kita buat tadi kita cek panjang gelombangnya itu, panjang gelombang optimumnya berapa aktualnya. Kalau dia jauh dari yang referensi, berarti kita harus ulang. Tidak bisa kita pakai larutan itu. Kalau dia bedanya cuma 1 poin atau 2 poin, berarti kita bisa pakai. Dan yang kita pakai adalah panjang gelombang optimum yang itu, yang aktual. Di referensinya 660, ternyata pas kita ukur larutan kita 658, berarti yang kita pakai 658 untuk semua pengukuran selanjutnya. Jadi jangan pakai yang referensi tadi, karena yang referensi tadi kan itu penelitian orang. Kayak itu. Ini bisa kita atur mode, measure apa, fungsi pengukurannya apa, absorbansi. Panjang gelombangnya range-nya antara berapa? Misalnya 600, berarti kita bikin antara 450 sampai 6,5. Terus itu berapa kira-kira berapa absorbansinya itu range-nya berapa? Bisa kita ganti juga scan speed-nya medium. Berapa kali scanning? 1 kali. Bisa kita ganti ini. Untuk penggantiannya tinggal mencet aja. 1 absorbansi atau persen transmitan atau kan. Enter habis itu. Tinggal dipilih aja. 2 tinggal berapa? Kita ganti berapa? 500 enter sampai 4,5. 150 enter. Itu seterusnya. Sudah masukin sampelnya, di bascore-kan dulu. Di bascore ini fungsinya dinolkan dulu, baru di start. Baru di start, baru dia ngukur berapa. Nanti dia akan terbentuk kayak puncaknya, grafiknya kayak gunung kayak itu. Puncak inilah yang menunjukkan ininya, peak dari grafik tersebut. Paham enggak? Kalau cuma sekedar teori sih tidak paham. Nanti kalian dapat Osebio, nutrien, nah baru itu ini. Karena baru kromatografi. Jadi kromatografi cair performa tinggi. Jadi fungsinya HPLC ini untuk mengetahui kandungan senyawa dalam suatu sampel. Untuk mengetahui suatu kandungan cairan. Kandungan senyawa dalam suatu sampel.
kadarnya secara kuantitatif. Jadi berapa persen atau berapa ppm kadar suatu senyawa dalam sampel. Sampelnya itu bisa macam-macam, tapi yang harus diingat itu sampelnya harus dalam bentuk cair. Kalau sampelnya padat, kita cairkan dulu. Jadi dia butuh preparasi dulu sebelum dimasukkan ke HPLC. Jadi itu tadi fungsinya. Terus kalau untuk di kelautan kita ada antioksidan. Antioksidan itu nanti bisa pakai spektro, bisa pakai HPLC. Jadi kita compare nanti hasilnya. Antioksidannya misalnya asam ascorbat. Yang sudah pernah kita pakai selama ini asam ascorbat pada sampel mangrove. Jadi mangrove-nya itu, daun mangrove itu diekstrak dulu. Biotek sudah dapat biotek? Maserasi belum ya? Belum. Bioteknya ya. Nanti sampelnya daun mangrove atau batang mangrove atau buah bahasa yang terserah. Itu nanti diekstrak dulu. Ekstraknya itu, ekstrak kan dalam bentuk pasta kan? Pasta atau padat kayak pasta gigi itu kan. Nah itu dicairkan dulu, baru bisa kita cek dengan HPLC. Terus itu bisa misalnya sampelnya kopi atau teh, mencari kandungan kafein di dalam kopi atau di dalam teh, berapa persen kandungannya. Misalnya dalam kopi bubuk merek A dan kopi bubuk merek B, berapa persen kandungan kafein. Kan di dalam bubuk kopi itu kan bukan hanya kafein isinya kan, banyak, ada tanin, ada flavonoid, ada apa kan. Nah itu kita mau cari berapa persen kan atau berapa ppm kadar senyawa aktif di dalam kopi itu. Misalnya lagi asam ascorbat atau vitamin C dalam UC 1000 atau pulpiminate urine kan, minuman jeruk itu kan pasti ada asam ascorbatnya. Nah berapa persen kandungannya bisa kita pakai ini, bisa kita ini. Terus itu untuk pestisida bisa juga zat aktif dari di dalam pestisida, misalnya racun rumput itu ada zat aktifnya apa, kita bisa tahu berapa. Kita juga bisa buktikan misalnya di dalam pulpiminate urine itu tertera vitamin C-nya berapa persen. Ada kan biasanya kan? Ada. Vitamin C, gula, berapa persen. Nah, kita buktikan bisa kalau kita iseng-iseng kita cek dengan HPLC benar enggak yang tertera di situ dengan yang kita cek itu. Nah, itu bisa kita compare. Itu fungsinya. Jadi dia untuk mengetahui senyawa dari suatu sampel. Kadarnya ya. Kadarnya bukan senyawa apa saja yang dalam sampel itu. Kita belum alat kita belum mendukung untuk mengetahui senyawa apa saja yang terdapat di dalam sampel, tapi kita bisa tahu berapa kadar. Jadi secara kuantitatif alat kita bisa, tapi secara kualitatif dia belum bisa. Karena ada tambahan lagi kompartemen lain. Kita belum mendukung ke situ alatnya. Kalau kita tidak punya standar, dia tidak bisa ngukur. Dia bingung apa yang mau diukur kayak itu. Karena tidak ada standarnya. Jadi kita cek dulu standarnya. Standarnya misalnya dia mainnya retention time, maksudnya itu di waktu berapa menit puncaknya si senyawa aktif itu akan keluar. Sama dia bentuknya, laporannya tidak keluar laporannya. Ada lagi yang gizi gas kromatografi, itu menggunakan gas. Kalau yang kita liquid kromatografi menggunakan liquid. Jadi karena menggunakan liquid, jadi dia ada fase geraknya. Ini fase geraknya, atau kita biasa sebut mobile phase. Fase gerak. Fase geraknya ini macam-macam, tergantung dari metode yang kita pakai. Bisa misalnya kita mau cari apa? Mau cari asam ascorbat atau mau cari kafein. Kita bisa pakai metanol, misalnya metanol air 60-40 perbandingannya. Jadi bisa kita pakai, masukkan di sini. Nanti fase geraknya di sini ada pompa. Sini ada pompanya. Pompa ini fungsinya untuk mengalirkan fase gerak. Untuk mengalirkan fase gerak. Jadi fase gerak nanti dipompa, dialirkan oleh pompa, masuk ke dalam kolom. Nah, di sini tempat kolom. Nah, ini kolomnya. Kolomnya nanti kita pasang seperti ini. Ini ada ininya ya, tempat salurannya. Ini di dalam ini selang. Jadi nanti fase gerak dari situ dialirkan melalui selang-selang ini oleh pompa, dialirkan masuk
ke dalam kolom. Nah, di dalam kolom ini fase gerak terus masuk, dia continue, fase gerak continue, kita suntikkan sampelnya. Sampelnya kita suntikkan di sini. Ini kolom tadi anggapnya kita pasang di sini ya. Terus kita suntikkan sampelnya. Sampel masuk ketemu dengan fase gerak tadi. Jadi dibawa oleh si fase gerak. Sampel tadi dibawa oleh fase gerak yang lewat tadi masuk ke dalam kolom itu. Nah, di dalam kolom itulah dia terjadi reaksi. Jadi reaksi. Zat aktifnya tadi nanti akan diikat oleh si di dalam kolom ini ada fase gerak, dan di sini fase gerak, ini fase diam. Di dalam kolom ini ada fase diam. Nah, di dalam fase diam itulah akan terjadi reaksi. Jadi zat aktifnya itu akan diikat oleh si fase diam. Zat aktifnya yang sesuai dengan standar yang tadi ya. Nah, akan diikat oleh fase diam itu, nanti baru akan dikonversi oleh detektor, dideteksi oleh detektor, kemudian baru dikonversinya ke dalam bentuk konsentrasi, dalam bentuk ppm atau dalam bentuk persen. Nah, itu baru nanti akan dimunculkan ke dalam layar. Itulah hasil pengukurannya. Berat ya?